Oke, kali ini kita ketemu lagi di Mojok Tribun Jambi bersama saya Sumarsi Tanggang dan hadir tamu spesial yang ditunggu-tunggu di jagat politik Jambi yaitu Pak Safri Nursal. Apa kabar Pak Safri? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini pertama kali dalam bulan ini baru ke Jambi. Iya. Semenjak disebut namanya sebagai calon wakil gubernur Jambi, baru ini ke Jambi. Iya, baru kali ini saya datang. Sudah cukup lama, lebih kurang sekitar 2 tahun saya belum datang ke Jambi lagi. Alhamdulillah hari ini saya kembali ke kampung sendiri menginjak kampung halaman lagi. Oke, kita ini rekodnya ini jam 15.39. Udah berapa jam di Jambi? Kalau kita hitung, saya mendarat tadi sekitar jam 10 lewat, jam 11 ya. Berarti sekitar 5 jam, 4 jam ya? Ya, artinya 4 jam. Ini kesempatan besar bagi Tribun Jambi kemudian mendapat kehormatan untuk dikunjungi oleh salah satu putra terbaik Jambi yang akan ikut bertarung di kompetisi Pilkada Provinsi Jambi 2020. Insya Allah. Dan saya pertama, Bapak menjadi wakil dari Pak Faktori. Apa yang membuat Bapak tuh mau untuk menerima pinangan itu? Iya. Atau sebenarnya Bapak yang meminta atau Pak Faktori yang meminta? Oh iya. Baik, saya akan jelaskan kenapa saya memutuskan untuk ikut Pilkada Jambi kali ini menjadi wakil gubernur mendampingi Pak Fahruri Umar. Ya. Saya ini kan Kapolda Sulawesi Tengah. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu mendapatkan telegram mutasi Oke. menjadi analis kebijakan di Lemdiklat Polri. Oke. Nah, mutasi tersebut memang direncanakan oleh Mabes Polri dengan matang tentunya ya. Ya. Karena saya pensiun itu di bulan Oktober. Oke. Nah, artinya saya tidak bisa mengantar pilkada. Oke. Yang pilkada itu akan dilakukan tentu pada tanggal 9 Desember. Iya. Nah, tentu Kapolda itu harus prepare 3 bulan sebelumnya, sedangkan saya nanti pensiun sebelum itu. Iya. Nah, untuk itu Mabes Polri memutuskan untuk memutasikan saya. Oke. Dalam selang beberapa hari, kalau tidak salah saya itu 3 hari, saya didatangi oleh utusannya Pak Fahruri Umar, Oke. disertai dengan surat permohonan resmi meminta saya atau meminang saya untuk bergabung dengan Pak Fahruri Umar menjadi wakil gubernur Oke. di pilkada kali ini. Nah, tentu atas permintaan tersebut saya coba mempertimbangkannya. Saya bicara dengan keluarga, ya. Saya bicara dengan beberapa tokoh Jambi ya, yang berada di Jakarta, tokoh BMKJ, tokoh AKK nasional, berdiskusi dengan beliau. Nah, sebagian besar memang, bahkan hampir semua tokoh-tokoh itu merekomendasikan saya untuk ikut pilkada kali ini bergabung. Mereka mendukung? Ya, mereka mendukung saya sepenuhnya untuk ikut pilkada di tahun ini. Tentu dengan pertimbangan kenapa tidak. Oke. Ya, Karena potensi, kenapa sih? karena ini sudah diundang. Oke. Sebagai putra Jambi rasanya tidak elok saya menolak. Ya, ini adalah kesempatan saya juga untuk memberikan dharma bakti saya di negeri saya sendiri. Iya, di Jambi. Ya, padahal selama ini saya sudah berputar kemana-mana. Ya, pernah di Kalimantan Barat, ya, pernah di Jawa Timur, kemudian pernah di Pekanbaru, pernah di Aceh, pernah di Medan, pernah di Bandung, di Jakarta apalagi. Iya. Saya berputar lama di Jakarta itu. Nah, kali ini diberikan kesempatan untuk membangun bersama-sama di daerahnya sendiri. Iya. Nah, saya kira ini adalah rahmat dan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali. Coba tadi kalau saya mutasi di bulan September atau di bulan Oktober, saya tidak bisa ikut kesempatannya terlewatkan. Saya pikir ini saya diberikan jalan. Tapi saya sangat mulus. Ya, saya diberikan kompensasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali dengan mempercepat saya mutasi, tetapi diberikan kesempatan untuk ikut. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan pertama saya ya, untuk ikut di Pilkada Jambi ini sebagai putra Jambi yang sudah mengelanglang buana dengan komparasi dengan perbandingan yang begitu banyak. Kenapa tidak saya juga mengabdi di kampung saya sendiri? Itu motivasinya. Bapak di Jambi, orang sebagai masyarakat Jambi, apa yang punya kenangan apa tentang Jambi? Wah, Jambi ini saya kan bersekolah di Jambi. Saya bersyukur saya mengalami sekolah itu coba
SMP saya itu dulu di SMP 1 SMP 1 Kota Jambi. Kota Jambi. Oke. Ya. Kemudian dulu SMP 1 itu ada SMP dulu namanya itu SMP cabang, SMP 7 itu. Iya. Nah, kemudian saya karena tinggalnya di Telanai, maka saya dipindahkan ke SMP cabang itu. Oke. Lantas kemudian SMP itu menjadi SMP 7 sekarang ini. Nah, lulus dari situ terus saya sekolah di SMA Negeri 1 Jambi. Oke. Nah, dari situlah saya kemudian bersama 4 orang teman saya itu bersama 3 orang teman saya masuk AKBRI. Oh. Nah, itu saya, kemudian ada Pak Sudirman, Iya. ya, Jenderal Sudirman, kemudian ada satu lagi Didi ya, Julius. Jadi kita bertiga itu dulu masuk dari SMA 1. Nah, alhamdulillah Pak Sudirman juga menjadi Mayor Jenderal, Iya. saya juga alhamdulillah menjadi Irjen Iya. bintang 2. Nah, itu perjalanannya. Jadi saya tentu punya kesan dengan teman-teman saya. Dan kebetulan juga saya didaulat oleh teman-teman saya itu seperti di SMP 7 itu menjadi ketua alumni. Ketua alumni SMP 7 Ya, Kota Jambi. Kota Jambi. Juga menjadi dewan pembina di SMA Negeri 1. Wah. Juga menjadi anggota di SMP 1. Wah, Sudah melamang Buana masih juga mengikuti perkembangan Jambi berarti? Oh iya, saya sering sekali dengan teman-teman saya itu reuni di Ya. Jakarta. Oke. Ya, hampir setiap tahun saya bertemu dengan teman-teman saya itu di Jakarta untuk bereuni. Oke. Kita pernah pergi ke misalnya ke Pulau Seribu, ya, Iya. ke Jawa Barat, kemana. Saya sangat senang untuk berkumpul-kumpul dengan teman-teman itu untuk bernostalgia, saling bertukar pikiran dengan Iya. teman-teman itu. Oke, yang saya tangkap kemudian adalah bahwa Bapak masih punya terus membangun kedekatan dengan Jambi dengan konsep alumni Iya, SMP. ya, insya Allah, alhamdulillah saya bahkan sekarang ini jabatan saya itu Ketua Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional. Iya. Nah, itu jabatan saya sekarang ini. Iya. Didaulat oleh masyarakat perantauan Jambi untuk memimpin Badan Musyawarah Keluarga Nasional Jambi, di mana BMKJ itu dulu kecil, Oke. ya lingkupnya hanya di Jakarta. Nah, tapi saya berpikir ketika saya menjadi ketua itu, kenapa tidak? Kalau dulu memang orang Jambi itu sedikit yang merantau, Iya. merantaunya hanya di Jambi. Tapi sekarang di seluruh wilayah Indonesia ini, bahkan di luar negeri, sudah banyak orang Jambi. Iya. Kenapa tidak? Kita buka itu. Nah, sehingga saya membuka itu menjadi Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh menjadi sebuah organisasi yang besar, Oke. organisasi yang kuat. Nah, di mana di dalamnya itu banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki. Ya, para profesornya banyak, para doktornya banyak, para pengusaha suksesnya banyak, orang-orang yang mempunyai kompetensi khusus juga banyak. Ini kekuatan yang perlu Itu dilakukan. sebuah kekuatan. Apabila kekuatan itu bisa kita gabungkan, Ya. tentu bisa mendukung, membantu, mendorong pembangunan Provinsi Jambi. Nah, itu saya kira itu kegiatan kami berada di luar Provinsi Jambi dengan BMKJ-nya itu. Dan termasuk juga saya sekarang ini masih menjadi ketua Himpunan Keluarga Kerinci Nasional. Iya. HKKN. Nah, itu namanya sekarang. Jadi saya sekarang itu banyak organisasi yang saya Organisasi kemasyarakatan di basis kemasyarakatan Jambi. itu. Ya. Apa? Kemudian Bapak tadi sudah hari Minggu kalau tidak salah akan mendaftar sebagai bersama dengan Pak Watori. Ya, insya Allah. Hari Minggu. Insya Allah. Kemudian kalau kita mengatakan semua yang maju ini adalah putra terpanjang, Ya. Bapak juga putra terpanjang. Ya. Tapi kemudian Bapak merasa punya diferensiasi nggak dengan calon yang lain? Bapak sebagai calon wakil dengan Ya. calon wakil yang lain, Ya. dan juga Bapak bersama Pak Watori sebagai sebuah Ya. pasangan calon Ya. dengan pasangan calon yang lain. Ya. Apa yang membedakan? Pertama begini, saya ini kan datang dari luar ya. Ya. Seperti saya cerita tadi, saya sudah berjalan berdinas itu di mana-mana. Ya. Ya, mulai dari Kalimantan Barat tadi, apalagi di Jakarta itu saya lama, kemudian di Jawa Timur, Pekanbaru, pernah di Aceh, pernah di Medan, pernah di Jawa Barat, kembali Jakarta lagi, bahkan jauh nih di Sulteng. Oke. Saya pasti mempunyai komparasi yang banyak. Ya, saya pikir itu menjadi modal saya. Ketika orang lain tidak punya pengalaman sebanyak itu, saya mempunyai pengalaman sebanyak itu. Itu saya pikir akan melahirkan konsep-konsep nanti di dalam pikiran saya ketika saya bersama-sama dengan Pak Faruli Umar dalam rangka membangun Jambi ini. Ya, kita semua tentu berharap karena negeri kita ini negeri yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya manusianya. Seperti saya katakan tadi, di Jakarta itu
di dalam BMKG itu berapa banyak profesor itu, doktornya, Pengusaha juga. pengusaha juga. Nah, jadi itulah saya pikir ini menjadi modal, itu salah satu yang memotivasi saya. Kenapa tidak? Dengan komparasi yang cukup banyak itu, saya ingin juga memberikan yang terbaik bagi negeri saya sendiri. Ya, sedangkan di tempat lain saja saya berbuat yang terbaik, why not di kampung sendiri? Makanya saya kemarin menetapkan moto kita itu terbuka. Artinya itu semua orang bergabung dengan kita, terbuka. Kita tidak memberikan batasan. Saya ingin kali ini kalau saya menang dengan Pak Barori itu tidak hanya sekedar menang pilkada, tetapi saya memenangkan itu dengan mempersatukan seluruh masyarakat Jambi. Artinya yang menang itu bukan Sapril dan Barori, Barori dan Sapril, tetapi adalah masyarakat Jambi. Artinya menembus sekat-sekat primordialisme di masyarakat. Iya, itu sebab kita tidak mungkin membangun itu dengan hanya pemerintah itu aja, dengan APBD, APBN kita itu. Tapi kita harus mengikut sertakan seluruh stakeholder dan masyarakat tentunya, baru kita bisa membangun. Itu satu, makanya konsep kita pertama terbuka. Yang kedua tidak kontra. Karena tadi dikatakan oleh Adinda tadi, ini kan orang Jambi semua, kita bertarung di negeri kita sendiri. Yang menjadi calon-calon itu adalah juga putra-putra terbaik Provinsi Jambi. Kenapa kita harus kontra? Nah, itu saya sudah mengatakan kepada tim saya untuk menjaga, lakukan dengan baik, dengan etika yang baik, dengan kecerdasan yang baik. Jadi jangan kontra. Ini kita kan bertanding di rumah kita sendiri, bertanding yang baik. Kemudian yang kedua itu tadi, ketiga tidak eksklusif. Ya, tidak main klaim hebat sendiri, gitu kan? Tidak eksklusif gitu. Saya bergerak seperti itu. Tentu yang saya katakan tadi, saya ingin menang dengan seluruh masyarakat Jambi ini, maka masif. Itu saya berharap semua orang yang bersama dengan saya itu menjadi marketer. Nah, kemudian tentu menjadi relawan semuanya. Jadi mari kita bangun ini seperti laba-laba. Kira-kira begitu adanya itu. Tujuan saya itu tadi tidak hanya sekedar menang. Sekarang kan ada tiga calon kan cukup 40% sebenarnya. Tapi saya tidak menginginkan seperti itu. Saya menginginkannya gimana? Yang besar, masyarakat itu ikut bersama-sama saya dengan Pak Barori tentunya, untuk bersama-sama kita membangun Jambi. Itulah yang saya sebut dengan masif itu tadi. Kalau keyakinan Bapak, seberapa besar kemudian penerimaan masyarakat Jambi dengan pasangan Pak Barori? Saya yakin kita akan akan berhasil dengan baik. Makanya saya mengajak masyarakat dengan tadi konsep terbuka, tidak kontra, kemudian tidak eksklusif, tetapi mari bersama-sama masih. Oke, itu dulu ya perbincangan kita hari ini dengan Pak Sapril. Kita akan ajak lagi beliau di lain kesempatan. Bagi kalian yang punya pertanyaan yang akan dijawab Pak Sapril, nanti silakan tuliskan di kolom komentar atau sampaikan juga mungkin kita melalui email yang sudah akan tersaji di link di bawah ini. Akhirnya saya Sulawesi Tangga mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih banyak Pak Sapril untuk kedatangannya. Dia menyempatkan waktunya yang sangat sibuk di Tribun Jambi. Sampai jumpa lagi, akan bersedia Pak ya untuk ada saya sangat senang kalau Tribun Jambi mengundang saya supaya saya bisa memberikan pemikiran dan dialog dengan masyarakat. Saya kira tadi masyarakat harus ikut bersama-sama. Terima kasih atas undangannya. Lain kali undang saya ke sini lagi, saya akan bicara. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.